Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Jaya Suryadi dan rekan saya Ibu Niartri Maulani, kami dari program Pasca Sarjana jurusan Teknologi Pendidikan. Ingin mempresentasikan atau menawarkan sebuah solusi sebagai model pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa pandemik ini. Presentasi ini adalah dalam mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. IR Muhammad Givi FGVIA MKOM. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu senantiasa diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman pendengar menyaksikan video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari penyebaran virus corona. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Slide pertama. Belum jalan? Oke. Kami menawarkan model pembelajaran yang berjudul Ganyer 9 Events. Ganyer 9 Events. Baiklah, mulai dengan slide pertama. Ganyer 9 Events ini memberikan 9 tahap model pembelajaran. Yang pertama dimulai dari gaining attention atau mendapatkan perhatian dari muridnya. Guru, dosen, atau tutor harus bisa mendapatkan perhatian dari peserta didiknya. Begin the learning sessions by gaining the attentions of learners. Ensure the learners are motivated to learn and participate in activities by presenting a stimulus to gain their attention. Dapatkan perhatian bisa berupa aktivitas yang dapat digunakan untuk menarik perhatian belajar seperti misalnya yang pertama, cerita yang mampu memancing pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam. Yang kedua, mengenai pertanyaan atau pertanyaan yang mengejutkan. Yang ketiga, berpakaian menarik. Atau dapat juga hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa terapkan dengan profil dan ciri khas Bapak Ibu masing-masing. Lanjut ke step 2 akan dijelaskan oleh Ibu Niar. Terima kasih Bapak Jaya. Yang kedua yaitu informing learners of the objective atau memberitahu tujuan pembelajaran. Inform the learner of the learning objective to help them understand what they will be learning during the session. State what the learners will be able to accomplish during the session and how they will be able to ask the knowledge in the future. Jadi berikan penjelasan mengenai tujuan belajar yang akan dicapai. Tidak hanya itu, pastikan pembelajar paham kenapa mereka harus mempelajari materi tersebut dan ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang harus disampaikan diantaranya adalah performa yang dibutuhkan, kriteria performa yang harus dicapai. Pembelajar ikut menentukan kriteria untuk standar performa. Dalam menyampaikan tujuan belajar, sebisa mungkin kaitkan dengan bagaimana aplikasinya di dunia nyata. Dengan demikian, pembelajar dapat melihat nilai-nilai yang akan mereka dapatkan dan kemungkinan akan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya. Lanjut ke langkah ketiga. Stimulating recall of learning atau mengingatkan kembali. Help the learners make sense of new information by learning it something they already know or something they have already experienced or clue that stimulates their prior knowledge. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, beritahu pembelajar pengetahuan atau keterampilan apa yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, serta bagaimana kaitannya dengan apa yang akan mereka pelajari. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menanyakan pemahaman mereka terhadap pengetahuan sebelumnya. Lanjut yang tahap 4. Yang tahap 4 yaitu presenting the stimulus atau menyampaikan materi. Present the learners with the new information using learner strategies to provide effective and efficient instruction. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah saat menyusun konten. Susunlah konten tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya
konten 1 untuk mencapai tujuan pembelajaran 1, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar pembelajar fokus untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan selama menyampaikan materi diantaranya adalah: yang pertama, berikan kosakata baru dan penjelasannya. Yang kedua, berikan contoh-contoh yang real seperti studi kasus. Yang ketiga adalah berikan konten-konten dengan berbagai versi, misalnya video, demonstrasi, podcast, kerja kelompok, demonstrasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu gunakan berbagai media untuk memfasilitasi preferensi belajar. Next. Tahap kelima yaitu provide learners guidance atau berikan panduan. Give examples and advice of strategies to aid them in the learning contents and of research available to them. Panduan dapat diberikan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa sediakan support saat diperlukan. Support ini bisa berupa petunjuk atau hardware, softwarenya. Yang kedua, strategi belajar, seperti apa strateginya yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menggunakan contoh dan non-contoh. Contoh dan non-contoh. Non-contoh ini sehingga bisa setiap siswa bisa berkreasi sendiri, menggunakan imajinasinya sendiri, menggunakan akal pikirannya sendiri dalam memecahkan setiap masalah, dalam menyelesaikan setiap tugas. Yang keempat, berikan studi kasus atau analogi, gambar visual, dan metafora. Selanjutnya yaitu elicit performance atau mendapatkan performa. Let the learners do something with the newly acquired behavior, skill, or knowledge. Provide them with practice activities to activate the learning process. Selanjutnya yaitu pengulangan merupakan kunci untuk menyerap dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan baru. Oleh karena itu, Anda atau kita sebagai TEPer sebaiknya memberikan belajar beberapa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Berikan skenario bercabang dan stimulasi yang memberikan kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Dengan demikian mereka akan dapat melihat resiko atas pilihan mereka. Selain itu, untuk dapat performa, kita dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan dalam kaitannya untuk menggali pemikiran mereka. Yang kedua adalah memberikan referensi terhadap apa yang telah anak-anak atau pembelajar ketahui sebelumnya. Yang ketiga yaitu ajak pembelajar untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelasnya. Yang selanjutnya itu ajak pembelajar untuk membaca kembali informasi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, ajak pembelajar untuk menjelaskan kembali secara rinci informasi yang telah mereka pelajari. Yang terakhir yaitu bantu pembelajar untuk menghubungkan informasi baru tersebut dan konteks yang lebih real. Jadi gunakan contoh-contoh yang real. Selanjutnya. Tahap ketujuh yaitu provide feedback, memberikan umpan balik. Provide immediate feedback of learners' performance to assess and facilitate learning. Berikan umpan balik yang personal daripada umpan balik yang umum, sehingga pembelajar mampu menilai langkah apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikan umpan balik yang personal, misalnya bisa berupa pujian pada setiap siswa. Wah, kamu pinter banget, gambarnya bagus. Ayo, kamu pasti bisa menggambar lebih bagus lagi dari ini. Atau bisa lagi saat dia melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang baik, bisa tindakan personalnya dengan beritahukan dengan personal face to face. Misalnya bisa memberitahukan bahwa yang kamu lakukan tidak baik, kamu tidak melakukan hal seperti itu lagi ya, kamu bisa kok melakukan hal yang lebih baik. Tahap selanjutnya adalah tahap yang ke-8. Tahap yang ke-8 yaitu
Assess performance atau menilai performa. Performance should be based on previously tested objectives. Menilai pembelajar tidak hanya untuk mengukur kemajuan belajar mereka, tapi juga memberikan kesempatan untuk menggali titik kelemahan pada strategi belajar yang kita terapkan. Misalnya, apabila sebagian besar pembelajar kesulitan dalam mempelajari materi yang kita berikan, kita dapat evaluasi kembali konten dan aktivitas yang kita berikan saat itu. Metode lain untuk melakukan asesmen diantaranya, yang pertama yaitu pretest untuk mengetahui penguasaan pengetahuan sebelumnya, yang kedua post-test untuk mengetahui penguasaan konten atau keterampilan yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan di tengah-tengah menyampaikan materi, baik itu secara oral atau kuis-kuis yang sederhana. Yang selanjutnya. Tahap ke-9, ini tahap yang terakhir. Enhance, retention, and transfer. Meningkatkan daya ingat dan pertukaran pengetahuan. Give the learner resource the enhance, retention, and transfer of knowledge so they are able to internalize the new knowledge and ignite his or her expertise. Setiap pembelajar harus selalu sadar atau mengetahui bagaimana menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan skenario dunia nyata, kisah-kisah sukses, atau studi kasus. Dan kesimpulannya adalah dari metode Gaines and Events of Instructions dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi pembelajar. Tujuan utama dari tiap proses pembelajaran adalah menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pembelajar untuk meningkatkan aspek tertentu dalam hidup mereka. Dan strategi ini cukup tepat untuk memenuhi tujuan tersebut, terutama diterapkan dalam masa pandemi ini. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.